Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 22 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi keluarga yang berbahagia karena kasih Kristus dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Kepada Saudara Ferdinand, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita pada hari ini, Kamis 22 Juni 2023, yang diambil dari buku karangan Ellen G. White, Agama yang Bersinar. Judul renungan pagi kita pada hari ini adalah Kebahagiaan Keluarga Melalui Kasih Kristus. Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat dalam Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-9, yang berbunyi, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Roh yang dinyatakan Kristus kepada kita adalah roh yang harus dinyatakan oleh suami dan istri kepada satu sama lain. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Baik suami maupun istri tidak boleh mencoba untuk melakukan kontrol sewenang-wenang atas yang lain. Jangan mencoba memaksa satu sama lain untuk menyerah pada keinginan Anda. Anda tidak dapat melakukan ini dan mempertahankan kasih terhadap satu sama lain. Bersikap baik, sabar, dan menahan diri, perhatian, dan sopan. Oleh karena kasih karunia Allah, Anda dapat berhasil membuat satu sama lain bahagia. Seperti dalam sumpah pernikahan Anda yang Anda janjikan untuk lakukan. The Ministry of Healing, halaman 361. Rumah harus menjadi tempat di mana keceriaan, kesopanan, dan kasih tinggal. Dan di mana kasih karunia ini tinggal, akan ada kebahagiaan dan kedamaian. Masalah mungkin menyerbu, tetapi ini adalah bagian umat manusia. Biarlah kesabaran, syukur, dan kasih menjaga sinar matahari di dalam hati. Meskipun hari mungkin sangat mendung, malaikat-malaikat Allah tinggal di rumah seperti itu. The Ministry of Healing, halaman 393. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini.
saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penatalenan Saudara Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada sebuah kutipan roh nubuat yang baik bagi kita yang sudah berkeluarga. Di Adventist Home halaman 106 paragraf 1 berkata, "Kemudian pernikahan, gantinya menjadi akhir dari cinta, justru akan menjadi awal dari cinta. Dan ini bukan karena kuat kuasa pria dan wanita yang dinikahkan, tetapi oleh karena Yesus yang mendirikan rumah tangga." Roh nubuat berkata dalam The Ministry of Healing halaman 356 paragraf 1 berbunyi, "Dia, yaitu Yesus, menetapkan bahwa pria dan wanita harus dipersatukan dalam pernikahan kudus untuk membangun keluarga yang anggotanya dimahkotai dengan kehormatan, harus diakui sebagai anggota keluarga yang di atas." Yesus menetapkan bahwa rumah tangga itu adalah hasil pernikahan dari seorang pria dan seorang wanita. Sebab Allah Bapa dan Anaknya hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27 berkata, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Gambar Allah itu dinyatakan dalam laki-laki dan perempuan, dan Allah memberkati laki-laki dan perempuan agar beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Yang Allah berkati adalah pria dan wanita, sebab hanya oleh hubungan antara pria dan wanita maka keturunan manusia dapat terwujud. Mengapa kebenaran mendasar ini penting sekali kita ulangi? Karena manusia di zaman sekarang sudah merusak jenis kelamin. Allah menetapkan hanya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi manusia sekarang membuat jenis kelamin tambahan dan akhirnya manusia bingung. Sampai-sampai Gereja Advent Sedunia membentuk sebuah gugus tugas yang disebut Gugus Tugas Jenis Kelamin Manusia. We organized what is called Human Sexuality Task Force. This particular task force has as its objective to draw on all of the resources, the materials that the church has from the Bible, from Biblical Research Institute, from voted statements, from other sources, to help our church members, and especially our younger church members, to understand what the Bible has to say about human sexuality. Gereja Advent Sedunia saat ini sedang dilema. Kondisi LGBTQ di Amerika sudah semakin meningkat dan meluas. Bahkan sudah semakin banyak gereja-gereja Advent di Amerika yang menerima LGBTQ. Karenanya, Gereja Advent Sedunia yang berpusat di Amerika sedang bingung. GC harus membentuk gugus tugas hanya untuk membahas jenis kelamin manusia. Gugus tugas tersebut dibuat atas kebijakan GC sendiri dan diumumkan bulan April tahun 2023 dalam rapat musim semi. Sesuai Alkitab, jenis kelamin manusia hanya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak perlu gugus tugas untuk apa yang Allah telah tetapkan. Lalu mengapa hal sederhana ini penting sekali diulangi kembali dan dipahami? Karena dalam Alkitab dan Roh Nubuat, suami itu adalah pria dan istri itu adalah wanita. Alkitab berkata dalam Ulangan 13 ayat 6 yang berbunyi, "Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu."
Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan istrimu sendiri. Tetapi perhatikan dalam terjemahan King James ditulis dengan the wife of thy bosom, yang artinya istri dari dadamu. Sebab memang wanita, yaitu Hawa, dibangun dari tulang rusuk Adam yang diambil dari sekitar dada. Karenanya jangan lupa, kaum wanita adalah mereka yang diambil dari tulang rusuk laki-laki atau tulang rusuk Adam. Kemudian Roh Nubuat berkata dalam Adventist Home halaman 213 paragraf 3 yang berbunyi, kepada pria yang adalah seorang suami dan seorang ayah, saya akan mengatakan, pastikan bahwa suasana yang murni dan suci mengelilingi jiwa Anda. Ini adalah tulisan Roh Nubuat yang menyatakan laki-laki itu adalah suami. Kemudian bagaimana dengan istri? Istri adalah perempuan. Adventist Home halaman 99 paragraf 1 menjelaskan, Allah menjadikan seorang perempuan dari seorang laki-laki untuk menjadi pendamping dan penolong baginya, untuk menjadi satu dengannya, untuk menghibur, menyemangati, dan memberkatinya. Dia pada gilirannya menjadi penolong yang kuat. Semua yang memasuki hubungan perkawinan dengan tujuan yang kudus, suami untuk memperoleh kasih sayang yang murni dari hati seorang wanita, istri untuk melembutkan dan memperbaiki karakter suaminya dan melengkapinya, memenuhi tujuan Allah bagi mereka. Saudaraku dalam Tuhan, masih banyak bukti lain dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa suami itu laki-laki dan istri itu perempuan. Tetapi manusia di dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa mengubah dan merusaknya dengan konsep LGBTQ. Ada laki-laki yang menjadi istri dan ada perempuan yang menjadi suami. Nah, perhatikan saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini kepada suami, yaitu laki-laki, dan istri, yaitu perempuan. Kristus menyatakan rohnya kepada mereka. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 175 paragraf 2 berbunyi, roh yang dinyatakan Kristus kepada kita adalah roh yang harus dinyatakan oleh suami dan istri kepada satu sama lain. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Perhatikan, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istri. Kristus adalah seorang laki-laki, dan dia mengasihi jemaat yang sering digambarkan sebagai perempuan. Itu sebabnya digambarkan untuk suami mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Roh yang Yesus nyatakan atau wujudkan kepada suami istri adalah rohnya Kristus itu sendiri. Dan bila roh Kristus terdapat di dalam hubungan antara suami istri yang adalah laki-laki dan perempuan, maka kebahagiaan keluarga menjadi bagian rumah tangga tersebut. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 17 paragraf 7. Pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Nasrani ialah untuk memperhatikan apakah roh Kristus sudah ada di dalamnya, supaya tiap-tiap anggota rumah tangga itu dapat memikul salibnya dan mengikut kemana saja Yesus pergi. Bila roh Kristus tinggal dalam suami yang adalah laki-laki dan tinggal dalam istri yang adalah perempuan dalam sebuah rumah tangga, maka tidak ada yang mencoba mengontrol sewenang-wenang satu sama lain. Tidak ada yang saling memaksa, tetapi akan saling sabar, saling menahan diri, saling memperhatikan, dan sopan terhadap satu sama lain. Suami istri pasti bahagia bila Kristus tinggal di dalam mereka. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 109 paragraf 3 berbunyi, kita harus mempunyai roh Allah. Jikalau tidak, sudah tentu kita tidak memperoleh kerukunan dalam rumah tangga. Sang istri
kalau ada Roh Kristus padanya, akan berhati-hati dalam perkataannya. Ia akan mengendalikan rohnya. Ia akan taat, namun ia tidak merasa bahwa ia seorang budak, melainkan sebagai seorang sahabat kepada suaminya. Kalau si suami adalah seorang hamba Allah, ia tidak akan menjadi tuan kepada istrinya, ia tidak akan berbuat sesukanya, dan tidak menuntut dengan paksa. Bagaimana caranya menerima Roh Allah? Melalui anaknya. Itulah pentingnya menerima Roh Kristus. Sebab dengan menerima Roh Kristus, kita menerima Roh Bapanya. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Bapa mengaruniakan rohnya kepada anaknya, dan anak Allah mengaruniakan rohnya kepada kita. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta dan masih berlaku hingga saat ini. Inilah pentingnya menerima Roh Kristus dalam rumah tangga. Hubungan dalam rumah tangga menjadi harmonis karena Kristus tinggal dalam hati suami yang adalah laki-laki dan dalam hati istri yang adalah perempuan, oleh kehadiran Rohnya Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran ringkas, namun mengingatkan kepada kami pentingnya menuruti akan kehendak dan perintah Allah, bahwa suami istri itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Sebab dunia oleh rayuan setan telah merusak akan jenis kelamin yang Kau telah ciptakan dengan konsep LGBTQ. Oleh karena itu penting bagi kami untuk mengulangi dan mengabarkan kebenaran teristimewa kepada orang-orang muda dan anak-anak kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, maka kebenaran boleh kami nyatakan kepada sesama. Sebab Kristuslah kebenaran, dan kebenaran itu kami hidupkan, sehingga menjadi kesaksian bagi dunia bahwa rumah tangga yang Allah telah ciptakan, rumah tangga yang telah Allah dirikan, adalah antara laki-laki dan perempuan. Dan bila mana Kristus tinggal dalam hati suami dan istri, maka kebahagiaan menjadi bagian keluarga. Karenanya penting bagi kami untuk memastikan pertama-tama dalam rumah tangga kami adalah kehadiran Roh Kristus. Tolong kami ya Bapa, agar ini menjadi pembaharuan bagi umat-umat Tuhan, agar tidak bingung, dan bila mana Engkau datang yang kedua kali, rumah tangga demi rumah tangga yang Engkau telah dirikan, boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.